diambil semua kritik-kritik, serangan manapun diambil, tapi kemudian bukan buzzer yang membuat penjelasan hantaman-hantaman. Kritik yang sopan tuh enggak ada. Kritik sopan, kritik kasih solusi tidak ada. Kritik nggak ada yang konstruktif. Saya tidak pernah lupa apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Arif Budiman, tokoh waktu kami dulu, dan sosiolog pinter sekali. Dia mengatakan, semua kritik sifatnya destruktif. Tidak ada kritik yang konstruktif. Ini yang menurut saya menjadi PR kita bersama. Bagaimana memotivasi kekuasaan ini ya sehingga perubahan atau revisi Undang-Undang ITE ini sebuah urgensi yang memang harus dilakukan. Ya, Anda kembali bersama kami di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Masih membahas masalah sinyal Jokowi ya untuk merevisi Undang-Undang ITE ini kita soroti. Dan orang bicara tentang Undang-Undang ITE ini pastinya tidak lepas dari yang sering ya berhadapan dengan Undang-Undang ITE ini dan juga memanfaatkan Undang-Undang ITE ini adalah dua kubu ya, buzzer dan yang dianggap ini ya melawan pemerintah begitu ya atau berbeda pendapat dengan pemerintah. Saya ke Pak Fikar ini ya. Tadi itu di pesanan tadi. Ya, silakan nih Kak Fikar. Saya jadi ingat mestinya tadi saya kemukakan pertanyaan Pak Prof Cipta ya sebenarnya juga pertanyaan terhadap apakah presiden ini serius atau tidak dia ya mengusulkan perubahan Undang-Undang ITE. Itu sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar gitu. Karena ini kan sebenarnya penangkapan ya sejak kasus Prita ya kemudian ada banyak lagi yang lain, ada Dandi, ada Padli, ada banyak lah yang ini ya. Itu mestinya kan sudah bisa menjadi pikiran gitu. Artinya kalau memang serius iya gitu. Tapi yang terakhir yang saya menghubungannya dengan buzzer ini tadi ya, ketika Abu Janda dipersoalkan gitu ya kan. Dan satu lagi siapa itu yang mengecilkan, menghina si Pigai, ya kan? Itu terjadi dan itu pasti pengguna akan memakai undang-undang ini juga gitu. Baru ada respon gitu. Nah jadi saya curiga gitu. Apakah ini serius ataukah hanya merespon karena ada buzzernya yang akan kena proses hukum melalui undang-undang ini. Nah itu juga jadi pertanyaan gitu. Nah karena itu kalau menurut saya ini harus didorong terus gitu supaya tidak hanya melulu ada pembelaan terhadap buzzernya, terutama ini kasus-kasusnya yang menimpa buzzer-buzzernya itu, buzzer itu terus didorong gitu supaya itu sampai ke pengadilan gitu. Ini kan orang kesalnya tidak ada perlakuan yang sama ya terhadap para pelapor atau para orang-orang yang minta di proses perkaranya ya akan dilihat dari itu tadi dari adanya dua kubu sehingga ya nggak bisa tidak terhindarkan polarisasi itu malah makin tajam gitu ketika kubu yang satu umpamanya dari yang satu melapor tidak diproses tapi laporan yang satunya langsung diproses. Nah itu kan juga mempertajam polarisasi di dalam masyarakat sebenarnya. Nah jadi kalau pertanyaannya apakah buzzer itu bisa diproses? Nah kalau menurut saya bisa sepanjang dia ada unsur-unsur yang unsur pidana yang dia lakukan terpenuhi, dia harus diproses gitu. Terakhir umpamanya ada dua orang itu ya yang dua-duanya menghina Pigai. Saya kira ini harus jadi perkara. Ya saya kira ini harus jadi proses sampai ke pengadilan. Ini akan menjadi pelajaran untuk untuk kita semua ya, untuk masyarakat semua terutama yang mereka yang memanfaatkan buzzer itu. Karena kan kalau lihat penelitiannya ICW, anggaran untuk untuk buzzer aja kaget juga kita. Begitu besar kan gitu ya. Artinya ada sesuatu yang dikeluarkan oleh negara ya untuk itu kan konteksnya sebenarnya dalam rangka mempertahankan kekuasaan. Artinya kritik apapun itu akan dihantam oleh lawannya, oleh buzzer-buzzer ini. Nah ini yang sebenarnya harus juga mendapat perhatian kita yang lebih. Nah karena itu ya
meskipun masyarakat itu juga sama-sama melihat gitu ya, seharusnya juga punya keberanian gitu ya untuk melawan sesuatu melawan aktivitas-aktivitas yang sebenarnya merugikan kehidupan demokrasi kita gitu. Nah, itu yang sebenarnya, tapi memang akhirnya soalnya kembali kepada penegak hukumnya gitu. Kalau penegak hukumnya mau netral dan mau lurus, mau betul-betul melaksanakan kewenangannya berdasarkan hukum gitu ya, dia akan memproses ya laporan dari siapapun dan dari manapun gitu. Tetapi yang jadi soal adalah itu tadi, sikap diskriminasi itu, sikap pilih kasih itu yang kemudian mempertajam polarisasi di dalam masyarakat. Nah, saya di beberapa kesempatan saya juga bilang katakan begini, bahaya ini karena pada ujungnya itu juga akan bisa melahirkan disintegrasi gitu loh. Polarisasi ini kalau terlampau tajam ya, apalagi umpamanya dasarnya suku ya, itu pasti akan mengarah ke sana gitu. Nah, ini yang seharusnya kita hindari. Nah, itu yang tadi saya bilang ya, tadi saya ingin ini juga memperjelas apa yang tadi Nasrullah kritik ya. Saya bilang betul, kritik terhadap ide, kritik terhadap program, kritik terhadap pelaksanaan program itu kritik gitu. Tetapi ketika kritik itu pada orang, menjelek-jelekan orang, itu yang namanya pencemaran gitu. Nah, yang terjadi sekarang itu menyebut nama orang, tapi sebenarnya yang dikritik itu programnya. Ini yang kemudian digeser menjadi perkara hukum. Yang sekarang banyak itu seperti itu. Gitu. Yang sekarang dari kami, dari yang lain-lain itu ya, sebenarnya yang dia kritisi adalah program, ide, program, pelaksanaan program gitu. Tapi karena menyebut nama orang, ya, nah, seperti Nasrullah katakan tadi, penegak hukum tidak bisa membedakan mana nama orang dalam kapasitas pejabat publik, mana nama orang dalam kapasitas pribadi. Kalau yang dihantam itu dalam kapasitas pribadi, saya setuju itu penghinaan, itu pencemaran gitu. Baik. Tapi ya, harusnya ini ya, kalau mengkritik tidak setuju dengan kebijakan Pak Nganu gitu aja ya, atau inisial gitu ya. Ya. Lebih aman Ya, begitu. Yang penting tidak menyebut itu tadi fisiknya, fisiknya kemudian. Ya, tapi kalau kebijakan kan pasti misalnya kebijakan Menko Polhukam Mahfud MD kan mesti nyebut nama. Nah, tapi ini nyebut nama. Ya, tapi kan bisa diartikan lain nanti. Umpamanya bukan Pak Mahfud itu pendapatnya karena dia terlalu hitam kulitnya umpamanya. Jangan begitu gitu. Ya, itu sudah ke pribadi kan gitu kan. Ya, tapi begini iya, betul. Tapi begini Kak Nasrullah, soal buzzer ini tidak bisa dipungkiri Undang-Undang ITE dan buzzer lah ya begitu ya, yang kerap digunakan alat begitu untuk semacam membela pemerintah begitu. Di zaman Pak SBY kalau ada kasus penghinaan itu harus orangnya sendiri yang lapor ya. Dulu ketika di Zainal Ma'arif ya, SBY datang sendiri ke kantor polisi begitu melaporkan. Tapi sekarang hanya buzzer-buzzer saja yang dikerahkan begitu ya. Yang lapor, nanti orang mimpi dilaporkan, orang ini lapor, pokoknya orang kritis, buzzer bergelak begitu ya. Nah, ini kan menunjukkan sebenarnya udah bergeser meskipun undang-undangnya tidak direvisi begitu. Ya, kalau saya melihat ada satu persoalan yang paling mengerikan dalam sebuah rezim pemerintahan ketika opini terhadap dirinya digunakan dalam kaitan opini yang dibangun oleh kelompok masyarakat. Jadi bukan lagi kepada kebenaran program, bukan lagi kepada kebenaran sebuah kebijakan. Seharusnya government manapun dia membangun opini kepada dirinya dalam konteks dia benar dalam program, benar dalam kebijakan, bukan karena statement-statement masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, kemudian seharusnya begini, boleh saja masyarakat tiap hari mengkritisi sebuah rejim pemerintahan. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Cipta Lesmana tadi, bahwa diambil semua kritik-kritik, serangan manapun diambil, tapi kemudian bukan buzzer yang membuat penjelasan hantaman-hantaman, tapi pemerintah dengan unsur-unsur pemerintahnya itu membuat penjelasan-penjelasan. Nah, jangan model seperti beberapa juru bicara pemerintah, setiap ada kritik
Yang terjadi adalah defense-nya luar biasa. Pembelaan dirinya luar biasa di dalam menangkap sebuah kritik itu. Kemudian bahkan secara halus olahan kata menyerang balik. Saya tidak sebut nama, takutnya nanti menjadi urusan pribadi. Contoh misalnya, ketika Undang-Undang ITE dibahas di salah satu media televisi, juru bicara pemerintah itu, kemudian hostnya itu menanyakan, antara lain Pak Yusuf Kalla mengkritisi juga Undang-Undang ITE ini. Bagaimana cara mengkritik agar tidak ditangkap polisi? Apa kata juru bicara pemerintah? Ya, Undang-Undang ITE ini juga pernah digunakan oleh anak atau cucu, saya lupa, anak atau cucu Pak JK untuk melapor. Itu kan sebuah serangan namanya, bukan merespon inti materi yang dipermasalahkan. Jadi seharusnya pemerintah Presiden Presiden Jokowi ini memilih juru-juru bicara yang bisa menjelaskan permasalahan kepada publik, bukan permainan kata-kata yang lebih hebat. Ini karena saya melihat banyak juru bicara presiden terjebak kepada permainan kata-kata yang akibatnya dia tidak menyadari, pemerintah entah juga tidak menyadari, menimbulkan kemuakan di masyarakat atas penjelasan juru bicara pemerintah. Nah, akibatnya adalah bacalah tulisan-tulisan buzzer itu seperti anak tidak sekolahan serangannya. Tidak terkait dengan materi yang kita sampaikan, termasuk ini jangan-jangan nanti saya, Prof. Lesmana Zababang Fikar, menjadi serangan buzzer karena dia tidak nangkap esensinya. Mereka berpikir diskusi, pendapat-pendapat kita, kritik kita ini adalah untuk menjatuhkan pemerintahan. Apa pentingnya bagi saya bukan orang politisi, saya bukan orang yang punya ambisi kekuasaan. Ujaran kebencian. Tapi ya saya punya kepentingan untuk masa depan bangsa dan negara ini, khususnya di bidang penegakan hukum. Nah, makanya saya mengatakan kepada Pak Presiden, rakyat sudah begitu kencang mengkritisi buzzer. Jangan Anda pertahankan lagi, karena buzzer yang Anda pertahankan ini menjadi sebuah penilaian publik kepada Anda. 2024 Anda sudah turun Pak Jokowi, Anda tidak mungkin jadi presiden. Kecuali mau dirubah Undang-Undang Dasar dulu. Pasti suatu saat ketika Anda terlalu banyak melakukan hal-hal yang seperti ini, orang akan melihat sebelah mata kepada Anda. Ciptakan 3 tahun lagi, bukan cipta Lesmana maksud saya. Ciptakan 3 tahun lagi ini Pak Jokowi. Atau Anda sudah turun, Anda orang hormat yang sejujur-jujurnya hormat. Bukan hormat karena ya mantan presiden, tapi Anda seorang negarawan. Bisa nggak menjadi negarawan Pak Jokowi? Atau Anda hanya seorang birokrat atau teknokrat? Kita akan lihat di 2024 Anda akan menemukan orang-orang yang jujur. Termasuk sekeliling Anda mungkin nanti orang yang selama ini menjilat kepada Anda akan menunjuk ke muka Anda. Mungkin kami-kami ini sudah tidak ada bisa menunjuk ke muka Anda, tapi orang-orang sekeliling Anda yang sekarang ini jangan singgung-singgung presiden ya. Jangan hantam Pak Jokowi. Ancamannya seperti itu. Tapi setelah 2024, apa dia akan solid menjaga nama Anda? Belum tentu Pak Jokowi. Kecuali yang terpilih 2024 nanti ya dengan presidensial threshold dan lain-lain, ya orang-orang mereka juga begitu ya. Lain lagi ceritanya, langgeng. Belum tentu Rama. Belum tentu, percaya saya belum tentu. Ya tentu belum tentu. Selama bukan Pak Jokowi lagi, belum tentu orangnya akan setia kepada Pak Jokowi. Walaupun orang-orang di sekelilingnya. Tapi saya ingin ke Profesor Cipta ya. Tadi itu menyinggung komentar Pak JK juga bahwa tolong gimana caranya diskusi yang tidak ditangkap polisi ya, yang tidak terjerat Undang-Undang ITE begitu ya maksudnya. Kemudian ada lagi yang mengatakan ya kan ngeritik itu kan beda ya, yang harus yang sopan seperti itu begitu. Nah ini sebenarnya seperti apa sih ngeritik yang sopan itu? Jadi ngeritik itu kalau nggak sopan boleh dipenjara begitu maksudnya atau gimana? Ya ada Pak Rahma, kritik yang sopan tuh enggak ada. Kritik sopan, kritik kasih solusi tidak ada.
Kritik nggak ada yang konstruktif. Saya tidak pernah lupa apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Arief Budiman, tokoh waktu kami dulu, dan sosiolog pinter sekali. Dia mengatakan semua kritik sifatnya destruktif. Tidak ada kritik yang konstruktif. Karena kritik itu ingin menjatuhkan pendapat si Anu. Saya mengkritik Mbak Rahma, saya ingin menjatuhkan pendapat Mbak Rahma. Bukan orang ya, bukan pendapat. Bahwa pendapat Anda itu tidak betul. Ya, itu. Jadi saya mau menjatuhkan pendapat. Kritik selalu destruktif. Kritik tidak harus memberikan solusi. Kritik hanya memberikan window, jendela, bahwa ini keliru, ya keliru, begini, keliru. Ya, jadi yang penting adalah semua pemimpin, penguasa harus legowo. Ada satu hal yang dilupakan oleh pemimpin kita dari yang bawah sampai yang tertinggi, bahwa negara ini bukan milik presiden, milik kepala staf kepresidenan, milik menteri siapa, tidak. Negara ini milik 270 juta rakyat Indonesia. Termasuk di situ ada Cipta Lesmana. Saya di TV ulang-ulang mengatakan, Pak Fikar, ini negara saya ini. Saya punya saham di negara ini. Saham saya 1/260 juta waktu itu 260. Jadi artinya apa? Ya, saya punya hak, punya kewenangan untuk mengkritik, untuk mengatakan Bapak Presiden sebaiknya jangan begitu, sebaiknya begini. Saya katakan demikian. Ya, tapi seringkali kan menghujat katanya. Itu tidak boleh, tetap tidak boleh. Saya rasanya tidak pernah. Jadi orang-orang yang ini tidak pernah belajar what is democracy. Demokrasi itu apa? Demokrasi itu kita pakai definisi Abraham Lincoln yang sederhana tapi mencakup semua aspek. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Dari rakyat. Jadi kita berdaulat dalam sistem demokrasi, ya. Pak Fikar, Pak Nusrullah, Rahma, Cipta Lesmana, ini daulat. Kedaulatan ada di tangan kita, cuman kita tidak bisa menjalankan kedaulatan secara langsung. Kita titip kedaulatan kita titip pada wakil kita di DPR. Jadi anggota DPR jangan pikir berkuasa sekali gitu. Tidak, kita titip loh. Titip, tolong ya. Itu teorinya kan, Prof. Cipta. Itu kan teorinya. Begitu, prakteknya. Nah, itu pelajaran SMP, SMA itu, Pak. Kenyataannya beda. Rakyat itu, apalagi akademisi, apalagi ahli hukum, punya hak untuk mengkritik, untuk memberitahukan kepada pemimpin. Sebaiknya begini, salah loh. Ini undang-undang korupsi sudah bagus, kenapa direvisi? Sekali gitu. Itu perlu, itu bagian dari aspek demokrasi. Jangan dikatakan ini mau gulingkan pemerintah. Orang-orang itu tidak ngerti demokrasi dan orang-orang itu boleh mengatakan menjalankan sistem otokrasi. Ya, tapi ini tadi Pak Fikar tadi disinggung kan, revisi Undang-Undang ITE ini memakan waktu yang lama. Apalagi Pak Nasrullah tadi sudah nyinggung juga. Wah, hati-hati loh Pak Presiden, nanti kalau sudah nggak menjabat lagi 2024 maka akan justru diserang balik begitu ya. Nah, jangan-jangan nanti revisi Undang-Undang ITE ini jadi pas 2024, jadi pas Presiden Jokowi sudah tidak berkuasa. Ya, bisa jadi, ya bisa seperti itu. Karena proses legislasi itu juga tidak kecuali memang tidak mudah ya, karena ada tahapannya gitu. Ada kebalik dulu, ada prioritas-prioritas dan sebagainya. Kecuali tadi ada beberapa anggota DPR bilang, kecuali Presiden, oke, kita ngajak rapat bersama bahwa ada undang-undang yang memang diperlukan, yang sangat dibutuhkan gitu. Nah, baru itu bisa masuk daftar legislasi yang akan dibahas pada periode persidangan tahun ini. Tapi kalau tidak masuk itu, ya kalau pakai mekanisme yang biasa, yaitu dia ini bisa pada tahun 2022 nanti baru 2024 2022 selesai. 2022 belum lagi nanti ke bisa 2024 nanti malah gitu ya. Nah, itu ininya. Nah,
karena itu kalau menurut saya kita harus juga memberi semacam urgensi gitu, bahwa ini memang darurat nih gitu ya, bahwa ini memang perlu, karena sudah banyak korban gitu. Tapi ya saya juga agak ragu gitu, seperti Rahma bilang tadi di awal, kalau memang betul Pak Jokowi serius ya dikeluarin dulu tuh orang-orang yang berbeda pendapat dan dituntut dengan ITE ini ya, mestinya ada ini. Tapi tadi saya di satu radio dengan Humas Polda Metro Jaya itu Pak Ramadan, tapi dia nggak mau digabung, dia duluan baru saya masuk gitu ya. Nah, nampaknya dia mengatakan begitu ya, polisi hanya kita kok menjalankan undang-undang baik-baik saja gitu, artinya tidak ada kewenangan yang kita lebih-lebihkan, tidak ada ini ya, ada orang laporan kita proses dan sebagainya gitu. Nah ini kan kalau lihat dari pernyataannya, sense of krisisnya nggak ada gitu, ya kan? Karena mungkin masalahnya ada di sana, masalahnya ada di penegakan hukumnya sebenarnya, ada di implementasi di samping pasal-pasalnya juga ada multitafsir gitu. Tapi ini yang kemudian digunakan oleh penegak hukumnya, yaitu akhirnya tidak salah kemudian orang berpendapat ya undang-undang ini menjadi semacam alat untuk bukan ditegakkan hukumnya, tapi justru meredam atau menahan para oposisi gitu. Ya itu yang terjadi seperti itu. Ya, karena itu momennya di berbagai kesempatan saya juga bisa melihat kepolisian melakukan pekerjaannya pada akhir-akhir ini ya, itu seperti itu. Nampaknya bukan menegakkan hukum, tapi lebih menjadi alat kekuasaan untuk ikut mempertahankan kekuasaan dengan mempersoalkan secara hukum orang-orang yang oposisi, orang-orang yang tidak sependapat dengan pelaksanaan program dari kekuasaan. Nah, ini yang menurut saya menjadi PR kita bersama. Bagaimana memotivasi kekuasaan ini ya, sehingga perubahan atau revisi Undang-Undang ITE ini sebuah urgensi yang memang harus dilakukan pada waktu-waktu yang dekat ini. Baik, saya ke Pak Nasrullah ini ya, karena tadi sudah menyinggung political will ya, karena pastinya itulah yang menentukan. Kalau tidak salah dulu Mahfud MD nih ya, saya pernah lihat videonya di internet ya, justru yang mengatakan, mengkritisi penegakan hukumnya bahwa ya pasal itu bisa dicari begitu. Jadi ya itulah, jadi percuma direvisi apapun juga begitu ya. Apapun pasalnya nanti dicari pasal lain begitu ya, misalnya ya contohnya kasus Habib Rizik bisa dicari pasal penghasutan lah, pasal inilah, pasal itu, atau kasus-kasus yang lain. Jadi sebenarnya poinnya bukan merevisi undang-undang ITE dong, ya meskipun ada masalah di undang ITE, tapi yang lebih penting lagi political will-nya begitu, karena pasal kan bisa dicari tadi kan katanya. Nah sekarang gini, saya coba jelaskan dulu gini, salah satu cara merevisi undang-undang ITE. Yang dipermasalahkan dari tadi kan adalah pidana-pidana umum yang ada di dalam Undang-Undang ITE, yang ada di KUHP, ditarik ke sana secara nyablak gitu saja, dijiplak seperti itu saja. Jadi gini, apakah boleh apa tidak? Persoalannya adalah pidana-pidana umum yang ada di KUHP itu adalah ciptaan Belanda yang sudah sangat tertinggal zaman. Oleh pembuat Undang-Undang ITE itu dipindahkan mentah-mentah ke sana. Sehingga begitu diterapkan dengan ancaman yang pidana yang tinggi menjadi persoalan. Nah, kalau Pak Jokowi serius ingin pidana-pidana umum ini tidak berlaku lagi sementara, buat saja perpu bahwa pasal sekian yang menyangkut pidana umum di KUHP yang dipindahkan tidak berlaku lagi. Perpu itu berlaku 3 bulan. Jika DPR setuju, maka selesai. Tidak berlaku lagi pasal-pasal tersebut. Bukan undang-undang ITE-nya yang tidak berlaku lagi, hanya pasal-pasal tersebut. Sampai menunggu nanti undang-undang ITE direvisi. Setelah 3 bulan DPR setuju, maka sah. Nah, persoalannya nanti akan ada kekosongan hukum. Kekosongan hukum itu adalah kalau orang menghina orang lain lewat ITE,
hanya bisa dipidana dengan KUHP, bukan dengan Undang-Undang ITE yang ancaman lebih berat. Biarkan saja untuk sementara dalam rangka memulihkan keadaan. Yang harus dilakukan adalah percepatan pembahasan RUU KUHP sehingga materi rumusan pencemaran nama baik, materi rumusan ujaran kebencian di RUU KUHP ini bisa mengikuti perkembangan zaman alam demokrasi sekarang. Jangan zaman penjajahan Belanda dulu ingin dipaksakan diterapkan sekarang, karena itu akan menimbulkan ketidakadilan di dalam perkembangan masyarakat. Satu. Nah, kemudian hal lain, Rahma, memang kita harus menyadari bahwa undang-undang sejelek apapun, apabila penegak hukumnya bermoral baik di dalam penegakan hukum, maka hukum itu bisa diterapkan dengan baik. Contoh, dan tidak digunakan secara sembarangan. Pertanyaan saya adalah, zaman Pak SBY, pernah berapa kali sih digunakan Undang-Undang ITE ini? Undang-Undang ITE ini bukan untuk mempidana orang. Undang-Undang ITE ini diatur untuk mengatur ITE. Seharusnya pidana yang ada di situ, saya ulang, hanya pidana-pidana yang terkait dengan pelanggaran ITE, bukan pidana umum. Nah, sekarang kalau mau direvisi, hanya perubahan materi dari pidana tadi, misalnya apa ujaran kebencian, sama saja pidana umum masuk lagi ke ITE. Itu nggak benar cara revisinya. Dan yang saya khawatirkan itu adalah revisinya itu yang seperti Rahma curigai tadi, last minute. Tapi undang-undang sebagus apapun, kalau ada persoalan moral hazard di dalam penegakan hukum, seperti yang katakan, yang Prof. Mahfud mengatakan bisa dicari pasal, kalau saya gunakan istilah, bisa digunakan tafsirannya. Panggil aja ahli-ahli hukum pidana yang berbeda lawan warna politik, dia bisa terjemahkan itu terpenuhi unsurnya. Jadi persoalannya sekarang di Indonesia ini bukan, bahkan ahli-ahli hukum pidana pun tidak lagi berbicara hukum pidana secara baik. Dia lebih kepada arah warna politiknya ada di mana. Ini cilaka benar-benar ahli-ahli hukum pidana sekarang. Karena ketika dia berada di warna politik rezim pemerintahan, dia ingin orang itu dihukum, dia bisa memberikan tafsir atas pasal itu, atas rumusan pasal itu, seolah-olah ini terpenuhi unsurnya. Tapi kalau dipanggil ahli hukum yang lain, misalnya Bang Fikar misalnya, contoh aja Bang, mengatakan tidak terpenuhi unsur. Jadi cilakanya sekarang para ahli pun sudah terkotak-kotak. Memang persoalan ini, persoalan besar bangsa, tidak boleh hanya melihat dari rumusan pasal-pasal toh. Kalau mau benahi secara keseluruhan, terkotak-kotak itu tidak ada. Di mana awalnya? Di buzzer, influencer, perbaiki mereka. Jangan biarkan moral mereka merajalela yang tak terkendali dan tak tersentuh hukum. Itu. Ya, tentunya ya terakhir mungkin Pak Cipta ya, buzzer juga tidak berdaya kalau tidak difasilitasi oleh penegak hukum begitu, Prof. Cipta. Saya melihat apa yang dipaparkan oleh Pak Nasrullah terakhir itu very excellent. Itu saya kira kesimpulan bagus sekali. Mestinya ke sana bukan ke sini. Tapi tadi saya tetap punya keyakinan bahwa Jokowi ini serius ya, Jokowi ini serius. Terus saya masih punya harapan yaitu kepada Kapolri. Kapolri yang baru sekarang ini menurut saya sebagai orang komunikasi, he is a good guy. Dia orang yang baik. Dia sudah berikan komentar. Tanggapan intinya, ya kita akan revisi, kita tahu banyak kesalahan-kesalahan. Saya gembira kemarin saya mendengar uraian Komjen Pol Ito Sumardi, mantan Kabarisskrim. Dia juga mengakui selama ini banyak penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan undang-undang ITE. Dia mengatakan Polri mesti fair, mesti adil, jangan terlalu bla 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 gitu ya. Saya kira ya,
Saya tetap yakin Polri kita tidak semuanya jelek, masih ada orang-orang yang baik gitu ya. Nah, saya melihat, saya sebagai orang komunikasi, saya bisa nilai Rahmani orangnya bagaimana kira-kira, saya bisa nilai gitu. Nah, saya nilai Kapolri sekarang, dia orang baik, orang pintar, dan low profile. Ya, kasihlah kesempatan Pak Nasrullah, ya kesempatan. Nah, ya terus mudah-mudahan Realita TV masih panjang umurnya, kan kita masih bisa bercuap-cuap di sini, masih ada efeknya. Ya kita berdoa Pak Fikar, Pak Nasrullah gitu ya. Ya, jangan semuanya jelek, semua jelek. Kan kita Mudah-mudahan nggak tetap kena ITE ya, Pak ya. kita Ya hati-hati. ya bukan. Kita tetap berharap bahwa negara kita ini tetap masih bisa diperbaiki, walaupun banyak kejelekan. Memang law enforcement Indonesia ini, Pak Fikar, Pak Nasrullah lebih tahu dari saya. Tapi saya tidak pernah lupa, itu delegasi PBB pernah diterjunkan di Indonesia 10 tahun lalu, meneliti bagaimana law enforcement Indonesia. Hasilnya, kira-kira 5 orang itu. Dia pergi ke berbagai daerah, hasilnya. Law enforcement Indonesia salah satu yang paling jelek di seluruh dunia. Nah, kenapa saya tidak kaget? Kenapa? Baik. Kenapa tidak kaget Kalau saya mendengarnya? Ya, Baik. nah, kita heran kok nggak ada pemimpin yang mau dengan serius Pak Fikar gitu. Perbaiki dengan serius gitu ya. Baik. Coba misalnya Nasrullah jadi Menteri Kumham misalnya gitulah. Apa Nasrullah akan keseret arus yang kotor lagi? Enggak lah. Kita yakin ada orang-orang itu yang baik. Baik. Mungkin singkat Pak Fikar akan saya tutup. Ya, saya kira ini momentum yang baik untuk berubah ya, merevisi yang memang kurang baik gitu. Bahwa ada kelemahan pada substansi undang-undangnya itu pasti kalau menurut saya, karena isi undang-undang ini seringkali ditafsirkan berbeda dengan maksudnya, terutama kalau melihat korbannya itu hampir terbanyak tuh ibu-ibu yang saya kira dari sudut niatnya tuh dia bukan sengaja gitu. Pokoknya berita yang mengeluh tentang anaknya, ada seorang ibu di Jawa Tengah yang mengeluh suaminya di PHK dan seterusnya. Ada deretan banyak ibu-ibu yang kena. Nah, karena itu momentum ini harus kita dorong bahwa memang ada urgensinya gitu. Ya, ada urgensi yang harus cepat substansi undang-undang ini dirubah. Di samping itu, kemarin Pak Kapolri sudah menyatakan bahwa yang harus melapor adalah korbannya sendiri. Dan itu meskipun itu normatif, bolehlah, enggak apa-apa. Ya, sebagai satu respon dari penegak hukum gitu. Meskipun itu normatif sebenarnya, karena itu kan delik aduan. Ya harus korban yang mengadu kan sebenarnya gitu. Ya. Nah, tapi kita tetap angkat tangan dan kita berharap juga pada kepolisian sekarang bisa diperbaiki ke depan, tidak lagi menjadi alat kekuasaan, tapi polisi menjadi penegak hukum, ya penegak hukum yang benar-benar. Baik, terima kasih Prof. Cipta, Kak Fikar, Kak Nasrullah. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini. Silakan komen, boleh kritik ya, jangan takut. Kalau kemarin kan ada kritiklah daku biar kau tangkap. Iya bisa tuh ya. Atau minimal biar kau pecat. Curhat dong. Baik, tapi daku kau pecat. Ya, tetapi yang pasti bisa komen begitu ya. Terima kasih, bisa masih masukan kira-kira itu kita adakan survei kecil-kecilan nanti di komen. Ini Pak Jokowi ini serius atau tidak ini dengan revisi Undang-Undang ITE ini ya. Silakan tulis di komen begitu ya. Saya Rama Sarita, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.